Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Kampes. Selamat datang kembali di episode kedua, ya Res? Ya. Ngobrol yuk. Ayo. Kali ini kita akan ngobrolin apa nih? Nah, mumpung lagi bulan Ramadan kan, tentunya teman-teman mungkin ada yang membangun bisnis dadakan ya. Bisa memanfaatkan momen bikin takjil, jualan takjil. Nah, mungkin selain dari di luar bulan Ramadan juga, teman-teman ingin tahu bagaimana membangun bisnis yang kuat secara sistem, finansialnya sehat gitu kan, tapi tetap menganut kepada nilai prinsip Islami. Islam. Ya. Nah, kayak gitu. Dan di podcast ini tentunya kita juga akan membahas tentang manajemen bisnis syariah. Mungkin teman-teman, apa sih manajemen bisnis syariah itu gitu kan? Ya. Nah, mari kita kupas tuntas di podcast kali ini bersama narasumber kita, Pak Hari Firmansyah MM. Kita sebut tepuk tangan dulu. Ya, oke. Nah, Pak, kan kita akan membicarakan bisnis syariah nih, Pak. Iya. Dasarnya bisnis syariah itu apa sih, Pak? Penjelasannya? Jadi untuk bisnis syariah secara sederhananya bisa diartikan di sini ada tata kelola usaha yang memang berlandaskan dengan hukum-hukum Islam, yang mana memang ini mengacu pada prinsip maqasid syariah yang dalam diantaranya ada menjaga amal, menjaga harta, menjaga akal, pikiran ya, menjaga keturunan. Yang mana di situ kita kenapa mungkin membahas lebih lanjut tentang bisnis syariah, karena di sini setiap kegiatan bisnis juga memang harus dilandaskan pada batasan-batasan tertentu yang tentu di sini ingin mengutamakan kemaslahatan gitu. Jadi meskipun kegiatan bisnis yang nantinya akan terus berkembang, tapi juga harus mengutamakan etika dan norma supaya lingkungan sosial ataupun masyarakat yang nantinya juga mendapatkan dampak tidak sampai menjadi hal yang mudorot jika memang kegiatan bisnisnya tetap mengikuti norma-norma yang ada. Seperti itu. Nah, kan tadi Bapak bilang bisnis syariah itu berdasarkan syariatnya. Iya, Jadi kan syariat itu identik dengan muslim. betul. Apakah bisnis syariah hanya untuk orang muslim, Pak? Atau bisa umum juga? Nah, sebetulnya kalau dilihat dari manfaat atau dampaknya itu sendiri itu ada lebih generate ya, jadi universal. Di mana sebetulnya baik itu non-muslim yang nantinya mungkin tertarik ya untuk mengikuti kegiatan bisnis ini juga bisa mendapatkan manfaat lebih. Karena kita tahu bahwa untuk bisnis syariah ini sendiri kalau dilihat dari marketnya atau pasarnya bisa dikatakan ini sleeping giant market. Yang mana di sini bisa dikatakan ini raksasa yang masih tertidur, yang mana kalau kita lihat valuasinya dari beberapa riset dan survei untuk nilai valuasi kapitalnya yang nanti bisa diputar itu ada sekitar 4,6 kuadriliun, yang mana itu bisa dikatakan jumlah yang cukup fantastis dan sebetulnya masih jadi potensi ya, karena kalau dilihat bahwa produk-produk kita juga sangat berpotensi dan yang mana produk itu dihasilkan dari kegiatan bisnis yang sebetulnya dari skup mikro atau UMKM seperti itu. Dan kalau kita contohkan juga untuk produknya, diantaranya seperti produk hijab ya ataupun produk fashion muslim itu masih menjadi market share yang cukup besar, yang mana pasar sasarannya itu bukan hanya lokal Indonesia tapi juga ke pangsa pasar luar negeri itu entah Malaysia, Brunei dan negara-negara sekitar Asia Tenggara yang dihasilkan dari produk-produk UMKM ataupun produk UKM yang ada di Indonesia seperti itu. Kalau bedanya, Pak, dari bisnis-bisnis yang lain, dari yang konvensional, ya. Nah, kalau untuk konvensional memang di sini perbedaan yang cukup signifikan ya, yang sangat nyata. Untuk yang bisnis syariah itu sendiri bisa dikatakan bahwa di sini mereka tetap nantinya ya harus menghasilkan profit. Namun ada batasan yang tadi saya katakan di awal, di sini tidak hanya mencari keuntungan semata gitu ya. Jadi semua yang nantinya dipertimbangkan juga akan menjadi sedekah sosial atau dikatakan juga
kebermanfaatannya akan dibagi untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya social planner gitu. Jadi kalau untuk yang konvensional itu biasanya memang betul-betul profit oriented. Yang mana kalau profit oriented mereka tidak akan melihat dari sisi bagaimana jam kerja untuk para mitra kerja ataupun para pegawai yang memang dimiliki oleh owner bisnisnya, dan tentu di sini mereka ingin terus melakukan valuasi yang cukup tinggi tanpa mengedepankan bagaimana nanti AMDAL atau lingkungan yang memang terdampak jika kegiatan usaha itu terus dilakukan dalam kapasitas yang sangat berlebih gitu ya. Oke. Ada batasannya seperti Ada itu. batasannya. Betul. Jadi kalau misalkan kan sekarang banyak genjet-genjet nih Pak yang memulai bisnisnya gitu kan. Iya. Nah, apa ya? Pertanyaan saya itu mengapa bisnis syariah itu penting diketahui untuk anak-anak muda sekarang gitu? Nah, sebetulnya kalau misalkan lihat dari generasi Z yang sekarang, ini menjadi momentum penting. Kenapa? Karena adaptasi ya pada teknologinya juga yang sudah sangat lebih lancar atau lebih adaptif dibanding generasi sebelumnya, yang mana sebetulnya kegiatan untuk bisnis atau peluang untuk melakukan bisnis itu akan sangat memungkinkan ya, dan sangat luas. Nah, namun yang menjadi tantangan tersendiri yang memang harus dipersiapkan nantinya oleh Gen Z di sini, bagaimana mereka bisa mengetahui aturan-aturan atau konsep umum yang nantinya dilakukan dalam kegiatan bisnis. Karena memang kan pada dasarnya kalau kita lihat bisnis yang memang secara syariat, atau kalau kita lihat flashback lagi ke zaman Rasulullah ya, pada saat itu memang yang paling penting itu adalah bagaimana akad ijab kabulnya yang dilakukan seperti itu ya. Ketika memang barang yang akan dijual itu spesifikasinya sudah sesuai, tidak tergantung hanya pada promosi yang dikatakan overclaim ya, seperti itu, yang mereka mengklaim bahwa memang semuanya kualitas yang terbaik itu ada, tapi ternyata faktanya tidak ya. Di situ mereka juga harus bisa mengetahui bahwa originalitas ya, seperti itu, atau otentisitas daripada apa yang memang ada dalam produk kita, itu yang paling memang dikatakan nantinya diperhitungkan. Jadi originalitas atau keaslian produk yang memang mungkin promosi juga harus ya membuat menarik, tapi tidak terlalu berlebihan. Itu yang paling harus dilihat bahwa harus diperhatikan oleh generasi Z yang sekarang ya, ketika memang mereka akan menciptakan produk atau akan menjual produk dari produsen ataupun dari pemilik produk ya, yang mana tentu di situ mereka harus bisa bagaimana mensiasati ketika mereka melakukan proses jual beli itu dengan hal-hal yang sifatnya lebih membangun trust atau keyakinan gitu, dan memang itu membangun kepercayaannya dengan mempromosikan atau membranding sesuatu yang sifatnya asli gitu. Berarti harus membuat produk yang memenuhi syariat Islam gitu kan. Nah, Ya. apakah halal, berarti harus halal kan ya? Tentu Nah, ya. tentu harus halal. Nah, apakah halalnya itu dalam segi produknya aja kah, atau harus dari pengemasan atau terus penjualan, penyimpanan, bahan baku dan lain sebagainya gitu kan? Itu kan harus ini juga. Nah, Jadi betul. gimana? Jadi kalau dilihat tidak hanya dari produknya saja yang nantinya dikatakan sebagai produk halal ya. Meskipun misalkan sudah mendapatkan label BPOM ataupun dari BPJPH ya, yang mana misalkan dari Kementerian Agama mereka sudah mencantumkan label halal, tapi dari prosesnya juga yang memang harus dipertimbangkan. Karena kan kita sekarang apalagi dengan masifnya jual beli online ya, yang ada di e-commerce, yang mana kita tahu bahwa memang cara berjualan atau cara bertransaksinya itu yang tidak tatap muka langsung. Nah, di sini juga harus bisa langsung disiasati ya. Yang mana kan kadang kita dari interaksi yang terbatas atau dengan mungkin sekarang banyak kalau kita lihat di beberapa platform itu menggunakan chatbot seperti itu ya, ataupun ketika cara berjualannya yang mungkin bukan hanya kita sebagai pemilik tapi sebagai reseller atau dropshipper, yang mana kan berarti tidak memiliki barang secara langsung ya, apalagi kalau dropshipper itu yang penting mereka ngiklan terus, nanti barangnya ngambil dari siapa, baru nanti dijual juga lewat etalase digital mereka ya. Nah, itu juga yang memang harus diperhatikan supaya nanti ketika deskripsi atau kejelasan dari
informasi yang bisa mereka berikan sebagai penjual ya ataupun sebagai dropshipper seperti itu. Bisa betul-betul mengedukasi sisi dari konsumen sehingga ketika memang konsumen menerima barang dengan apa yang sudah dideskripsikan itu betul-betul jelas dengan konsekuensi ataupun dari segi waktu dan memang bagaimana nanti apakah mekanismenya ketika ada kegagalan atau ekspektasi yang tidak sesuai ketika memang mereka menerima barang. Kadang kan banyak juga ya yang ternyata overclaim pas diterima oleh si konsumen, ternyata nanti mereka memberikan rating gitu ya ataupun penilaian yang kurang karena mungkin mereka sudah memiliki ekspektasi yang cukup tinggi. Dan di situ yang memang harus kita lihat bahwa dari tata cara berjualannya juga yang memang harus mengikuti standar-standar nilai yang memang sudah dikatakan dalam hal ini bagaimana cara bisnis atau berjualan yang memang betul-betul mengikuti aturan, norma atau etika yang memang sifatnya Islami. Jika memang di sini kita lihat yang akan berjualan adalah dari generasi-generasi Z yang mungkin menganut agama Islam khususnya seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau misalkan ada yang non muslim juga yang ingin menggunakan tata kelola ini, yang pasti memang mereka harus tahu cara standarisasinya untuk berjualan yang memang beretika dan memang yang pastinya adalah jujur seperti itu. Iya. Nah, tadi kan Bapak berbicara mengenai aturan sesuai dengan aturan Islami ya. Iya, betul. Aturan-aturan apa sih Pak yang sesuai atau batasan-batasannya seperti apa? Nah, kalau untuk dari batasan-batasan yang memang di sini kita harus menjadi nilai yang memang dijaga ya oleh para pebisnis atau pemilik usaha ataupun mungkin para penjual, pastinya di sini kita harus melihat bahwa bagaimana konsumen akan melihat produk ataupun kebutuhannya ya, yang pasti itu batasannya. Jadi ketika kebutuhan konsumen ini sesuai dan memang di sini dilihat produk yang nantinya disampaikan juga betul-betul memiliki nilai yang juga kebermanfaatan yang nantinya dibutuhkan seperti itu. Kadang kan memang kita lihat sekarang banyak sekali produk-produk yang sebetulnya kadang mungkin bisa dikatakan sebagian ya bukan hal yang memang sifatnya primer atau betul-betul utama dibutuhkan oleh konsumen, tapi kan karena di sini untuk entah itu sebagai pelengkap ataupun kebutuhan-kebutuhan yang untuk memvalidasi gengsi ataupun bisa dikatakan yang mungkin untuk menciptakan efek FOMO ya seperti itu, yang mungkin ini sesuatu yang viral atau yang tren. Nah, di sini memang pada prinsipnya jika selama memang produk-produk itu adalah yang memang menjadi kebutuhan, nah itu yang memang harus diutamakan. Dan sebetulnya untuk dari kebutuhan itu sendiri sangat beragam ya, karena dari mulai kita berpakaian, mengkonsumsi sesuatu, minuman dan lainnya juga memang betul-betul sedikit banyaknya memang di situ adalah bentuk kebutuhan. Namun dilihat lagi dari bahan baku ataupun tata cara bagaimana produk itu bisa terbentuk. Itu yang menjadi kita lihat batasannya. Karena kalau mungkin teman-teman mengikuti di sini kemarin sudah ada wacana bahwa nanti ada produk-produk yang dari Amerika yang akan diimpor ya ke Indonesia, namun tanpa batasan adanya sertifikasi halal. Yang mana sebetulnya dari Wakil Ketua MUI ya Kiai Holil Nafis, beliau sempat juga menyayangkan dan memang mengkritisi terkait dengan kebijakan tersebut. Yang mana kan sebetulnya kenapa bahan baku juga harus disertifikasi atau mungkin dicek juga ya oleh BPOM atau BPJPH yang dari Kementerian Agama untuk melindungi konsumen supaya nantinya ketika apa saja yang mereka gunakan atau konsumsi itu bisa dipastikan dari bahan-bahan ataupun barang-barang yang halal seperti itu, yang mana tidak mengandung bahan-bahan yang berbahaya atau zat kimia, ataupun kalau makanan mungkin yang mohon maaf ya seperti dari bahan-bahan yang memang mengandung seperti mungkin kalau kita contohkan minyak babi gitu ya, atau
jenis-jenis binatang-binatang yang sebetulnya memang sudah ada tercantum di Quran hadisnya juga yang memang dilarang untuk dikonsumsi ataupun disisipkan dalam bentuk kosmetik gitu ya, yang mungkin secara sadar atau secara tidak langsung ya kita bisa tahu bahwa produk-produk itu juga mungkin ada juga yang diantaranya sudah dipakai namun tidak kita ketahui apakah memang bahannya betul-betul 100% halal atau tidak, jika memang yang tidak tercantum sertifikasi atau ada labelnya. Biasanya kan kalau yang produk-produk yang sudah beredar di kita rata-rata sudah ada label halal dari MUI ataupun dari BPOM ya gitu. Tapi kalau dengan wacana yang kemarin mungkin didengar meskipun belum diresmikan gitu ya, itu cukup mengkhawatirkan jika memang nantinya sudah beredar di Indonesia dan juga dikonsumsi oleh masyarakat kita, khususnya untuk masyarakat Muslim seperti itu. Iya. Izin lompat pertanyaan mungkin Res. Wow, Pak, Penasaran. penasaran. Sedikit yang saya tahu Pak, bisnis syariah itu kan dilarang riba. Ya. Nah, terus dari mana Pak pendapatannya kalau tidak riba seperti bank? Tidak riba gimana maksudnya? Tidak riba. Mungkin gini, mungkin gini. Maksudnya di beberapa bank misalkan ya, Betul. kan kalau bank itu kan ada pinjaman, Iya. nah, yang dimana Betul. pinjaman ini kan pendapatannya itu melalui bunga, nah, bunga Iya. pinjaman. Nah, itu kan kalau misalkan di hukum syariat Islam, bunga itu kan haram gitu Pak. Nah, Iya. mungkin maksud Hamdan itu pendapatannya itu kalau misalkan bunga itu haram, lalu dari mana? Gitu. Betul. Nah, di sini kan memang sebetulnya untuk terkait dengan bunga ya, atau yang memang masuk di antaranya ada beberapa ulama ataupun mazhab yang memang mengatakan di sini untuk hukumnya ya, dari segi hukum fikihnya yang mengharamkan seperti itu. Meskipun memang ini bisa dikatakan masih debatable ya, meskipun dikatakan ada juga yang membolehkan gitu, tapi bukan menghalalkan secara langsung gitu ya, karena memang di sini ada beberapa pertimbangan yang entah itu karena mungkin kalau kita masuk ke fikih juga ada yang dikatakan sebagai sesuatu yang darurat ya sifatnya kalau dari segi pekerjaannya gitu, karena memang belum ada pilihan sehingga memang mereka harus bekerja dulu di instansi yang memang mengadakan konsep bunga ya. Nah, tapi jauh dari itu memang untuk bunga itu sendiri atau yang memang dikatakan ini sebagai sesuatu yang riba, memang kalau kita dilihat dari sebagian ulama yang menyatakan hal tersebut ya, memang ini dikhawatirkan bahwa entah itu nasabah yang nantinya akan melakukan pinjaman utang, itu nanti mereka akan terus membayar sejumlah pokok dan bunganya yang ditentukan di awal, meskipun bisa jadi mereka dalam satu kondisi tidak mampu lagi membayar dan memang harus tetap melakukan pembayaran yang kalau tidak yang biasanya memang ada konsekuensi apa yang menjadi agunan atau jaminannya yang harus disita. Nah itu, tapi memang kalau dilihat bahwa kalau misalkan bukan dari bunga, lalu bagaimana mereka bisa terus hidup atau menjalankan kegiatan operasional seperti itu. Nah sebetulnya memang kalau kita lihat bagaimana konsep perbankan itu dibangun, itu yang paling kita lihat ya, bahwa kenapa sih ternyata di bank-bank yang sepertinya dikatakan bank Islam ya, ataupun yang banyak ada di Asia Barat atau dikatakan di Timur Tengah ya, seperti Islamic Development Bank ya seperti itu, yang memang mereka tanpa riba pun perkembangan banknya sudah sangat besar dan terus bersabang ya gitu, ada di setiap negara. Nah itu karena memang mereka punya sokongan dari kegiatan bisnis yang mana kalau kita lihat yang di Saudi saja ya, yang IDB ini ternyata kan itu dari Saudi Aramco, dari perusahaan minyak yang memang bisa dikatakan ini punya valuasi yang sangat besar. Profitnya juga bisa dikatakan berlimpah karena juga terafiliasi pada penghasilan kerajaan Saudi ya yang dikelola saat ini, yang mana di situ ketika memang mereka sudah punya bisnis real yang sangat besar dan memang di situ mereka hendak membangun bank, makanya nanti mereka akan mendapatkan subsidi atau kegiatan operasional yang didapatkan dari bisnis yang memang di luar bisnis bank itu sendiri.
Dan juga kalau dari nasabahnya sebetulnya kembali lagi jika memang menggunakan konsep-konsep seperti mudharabah seperti itu ya, wadiah yadamanah, kemudian juga ada musyarakah dan lain-lain, itu juga sebetulnya bisa mereka tetap menjalankan kegiatan operasional dan keuntungannya dari bagi hasil yang nantinya diterapkan dalam aturan tata kelola manajemen keuangan bank yang meskipun mungkin kalau dari segi profitnya akan jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang didapatkan oleh perbankan yang biasanya menerapkan sistem konvensional seperti itu. Karena kan mungkin kalau bunga meskipun dibandingkan dengan koperasi ataupun koperasi simpan pinjam khususnya ya, ataupun finance lainnya, jenis-jenis pinjaman lainnya yang di luar bank mungkin bisa lebih besar lagi, tapi memang bisa dikatakan ini yang membedakan konsep dari perbankan syariah dengan perbankan konvensional. Jadi bagaimana mereka mengelola keuntungan dari akad sistem yang memang berbeda, yang mana tadi ya ada sistem pembagian atau sistem patungan, sistem iuran yang tidak menggunakan istilah bunga atau yang nantinya memang harus ditambahkan seperti itu. Jadi lebih yang perbankan syariah itu biasanya mengedepankan sistem persentase. Iya, jadi kalau nanti mereka misalkan akan mendapatkan margin memang sudah dinyatakan dari awal. Jadi misalkan kesepakatan awal. Jadi ini nanti saya akan memberikan sejumlah pinjaman gitu ya, entah cash berapa juta. Nah, namun memang setiap bulannya nanti di sini harus ada istilahnya bagi hasil dari kegiatan kalau misalkan pinjamannya itu untuk kegiatan usaha seperti itu. Bagi hasil yang nantinya dibayarkan bersama pokoknya, meskipun memang kalau dilihat sepertinya mungkin nyaris sama gitu ya karena itu sifatnya tambahan, tapi kan dari akadnya ini adalah sebagai bagi hasil, bukan sesuatu yang memang sifatnya bunga atau yang biasanya ditetapkan dari bank secara langsung gitu kan. Kalau untuk yang bunga ini memang ketetapannya langsung ditetapkan dari satu pihak, dari pihak bank konvensionalnya itu sendiri yang sudah memang menjadi aturan umum dari pemerintah. Yang sebetulnya memang kalau lihat aturan secara umum, apalagi untuk bank BUMN ataupun bank swasta yang konvensional, yaitu ya berarti yang bisa dikatakan legalitasnya sudah dijamin oleh pemerintah seperti itu. Meskipun ya yang untuk bank syariah ini ada juga yang dari BUMN-nya itu juga yang memang tetap harus kita perjuangkan, karena memang kita lihat yang tadi kembali lagi pada karena konsep sleeping giant market atau market pasar muslim kita yang cukup besar, yang mana berarti harus mendorong bagaimana perbankan-perbankan syariah itu nantinya tumbuh oleh gerakan yang dilakukan oleh orang-orang Islam juga atau kaum muslimin pada umumnya. Meskipun tidak menutup kemungkinan kalau ternyata nanti ada saudara-saudara kita yang non muslim yang mungkin juga akan melakukan transaksi atau berkegiatan di perbankan syariah, itu juga bisa gitu untuk bergabung atau mengikuti metode yang ada di perbankan syariah, karena yang tadi kembali lagi sifatnya adalah universal. Iya, gitu. Kira-kira nih Pak, kalau di Indonesia kenapa bank syariah kurang berkembang Pak, sedangkan mayoritas muslim di Indonesia lebih banyak daripada non muslim? Nah, betul. Jadi kalau kita lihat ya sebetulnya memang terkait minat daripada orang-orang yang nantinya menabung ya. Nah, di sini memang masih yang menjadi tantangan besar khususnya yang saya lihat di antaranya mungkin ada sejumlah kasus juga yang terjadi, saya tidak akan menyebutkan banknya ya, tapi dari bank syariah itu sendiri sebetulnya yang sempat bisa dikatakan di sini sebetulnya memang kasusnya udah beberapa tahun ke belakang ya. Jadi ketika memang sejumlah investor ataupun orang yang menabung atau menjadi nasabah prioritas lah kalau di bank ini mah ya konvensional mah gitu, menyimpan uang, namun dalam faktanya ternyata alokasi uang yang disimpan itu dilakukan untuk kegiatan lain di luar kegiatan perbankan, dalam rangka untuk peningkatan valuasi atau nilai profit yang nantinya didapatkan bank. Nah, misalkan secara sederhananya seperti ini. Nah, sekarang di sini Rizky dan Hamdan misalkan nyimpan di bank tertentu, tapi nanti uangnya itu akan diputar lagi di entah itu di investasi atau apa yang di luar kegiatan bank dalam rangka untuk peningkatan profit. Tapi kan
kita tahu bahwa memang entah itu investasi langsung di pasar saham ataupun dilakukan investasi untuk kegiatan-kegiatan lainnya di luar perbankan itu kan memiliki resiko yang cukup tinggi, yang mana yang diketahui ya di beberapa kasus yang saya sebutkan tadi di salah satu bank syariah, ketika memang uang yang dari nasabah itu diinvestasikan lagi dalam satu kegiatan sektorial tapi ternyata kegiatan atau proyek bisnis itu tidak berjalan, itu kan merugikan dari segi nasabahnya, sehingga trust atau kepercayaan dari si nasabah itu akan berkurang. Mungkin kalau bahasa kitanya ini istilahnya banknya udah bank syariah tapi ternyata kenapa tidak bisa sampai menjaga amanah. Jadi yang terbentuk stigmanya akan seperti itu. Berbeda ya kalau kita lihat misalkan di bank konvensional apalagi swasta, di beberapa yang mungkin sudah menjadi di tahapannya sudah sebagai bank yang memang tingkatnya levelnya Asia ya. Mereka kan bisa dikatakan dari segi profesionalitas, terus juga bagaimana mereka menjaga trust konsumen ataupun nasabah ya dalam konteks ini, bahwa uang yang mereka kelola atau simpan selamanya akan terjaga dan tidak akan dialokasikan pada kegiatan-kegiatan lainnya, meskipun dalam rangka dalihnya untuk meningkatkan valuasi atau nilai modal yang memang mereka simpan supaya terus berkembang. Jadi itu yang saya soroti, mungkin meskipun kasusnya itu sedikit ya atau jarang ya, itu juga pas saya lihat itu di antara beberapa kasus perbankan yang memang mencuat sampai ramai gitu ya di berita juga, itu bisa dikatakan hanya beberapa kasus saja. Coba kan kita tidak bisa menyederhanakan atau menyepelekan ya ketika ada satu kasus itu yang mencuat ya secara tidak langsung image atau citra daripada bank syariah yang memang seharusnya menjadi garda terdepan dalam profesionalisme atau dalam hal menjaga amanah uang yang disimpan di bank tersebut, yang nantinya akan menjadi nilai tawar gitu ya, ketika memang mereka bisa terus menjaga komitmen itu dan mengembalikan dana ataupun nantinya mengembangkan dana yang disimpan oleh nasabah itu dalam jangka waktu tertentu. Seperti itu. Berarti itu sangat disayangkan ya Pak ya, soalnya kan bank itu menjadi agen of trust kan. Agen of trust, betul. Oke, sekarang ngomongin kepercayaan Pak. Trust itu kan kita akan soalnya bridgingnya gak nyambung sih ini. tapi kita mempercayakan gitu kan nema-nema netizen mahasiswa untuk bertanya di podcast kali ini. Oke, dan langsung aja kita masuk ke question box. Ya. Pertanyaan pertama mungkin Pak dari netizen. Mana ya? Boleh yang mana dulu? Mengapa implementasi ekonomi syariah di Indonesia belum menyeluruh meskipun mayoritas Islam? Udah tadi kan ya, udah dijawab. Boleh dilengkapi lagi ya. Lagi. Iya. Itu kalau lebih ke ekonominya ya. Nah, karena kita di sini menganut sistem ekonomi campuran ya. Jadi ada komando dari pemerintah tapi ada juga unsur swasta. Nah, makanya kenapa kalau untuk yang secara sistem ekonomi yang Islam itu belum bisa diimplementasikan ya secara nasional, karena melihat bagaimana nanti pasar atau pihak para investor yang memang bisa dikatakan banyak juga diantaranya yang non muslim ya, malah mungkin sebagian besar gitu, yang menyimpan uang ataupun menyimpan investasi dalam bentuk infrastruktur dan lain-lainnya. Mereka ingin menggunakan tatanan ekonomi atau aturan-aturan yang masih sifatnya general atau global. Oke, lanjut mungkin ya Res. Ya, lanjut ke aja. Pertanyaan kedua dari netizen. Oke. Nema. Netizen mahasiswa. Pertanyaannya Pak, apa saja tantangan dalam menjalankan bisnis syariah di era digital? Oke, itu pertanyaan yang menarik ya. Jadi bagaimana tantangan yang memang dialami khususnya di era bisnis yang sekarang ya, bisnis syariah ini di tren yang memang sudah dikatakan digital atau yang sudah menjadi bagian dari digitalisasi. Di sini kita lihat bahwa memang tantangannya itu sendiri bagaimana memang mereka bisa menciptakan
value atau nilai dari produk itu yang betul-betul memiliki dampak atau manfaat sosial dan juga dampak lingkungan, karena memang sekarang kan isunya bagaimana konsumen itu sendiri semuanya hampir aware atau sadar untuk terus peduli pada lingkungan gitu ya. Produk ini apakah memang dibuat atau diciptakan dari mohon maaf dalam tanda kutip pengerusakan alam atau penciptaan limbah yang memang merugikan masyarakat, atau justru ini dibuat dari produk-produk yang sebetulnya memang yang nantinya bisa didaur ulang kembali ataupun tidak menggunakan 100% produk-produk yang diambil dari eksploitasi alam ya, atau seperti entah itu penebangan hutan ataupun penggalian bumi ya dalam skala tertentu, itu yang akan menjadi pertimbangan dari konsumen. Dan memang produk yang dijual ini mereka untuk yang sudah mulai sadar akan bagaimana dampak lingkungan ini harus bisa dijaga, itu yang akan nantinya mereka lihat. Meskipun memang kalau kita lihat ya, khususnya kalau kita di Indonesia di sini, mereka akan tetap mempertimbangkan dari segi harga ataupun bagaimana segmen produk-produk yang memang affordable atau dikatakan terjangkau itu yang akan menjadi pertimbangan mereka untuk melakukan pembelian produk. Jadi kalau kita lihat tantangannya satu, dari produk yang memang ramah lingkungan atau tidak, dan juga bagaimana keterjangkauan harga dari produk-produk. Karena memang kita lihat entah kita di platform-platform mungkin saya contohkan saja ya, nggak apa-apa kalau e-commerce-nya, entah Shopee, TikTok ataupun Tokopedia dan yang lain-lain, itu kan memang mereka karena juga mungkin bisa langsung bermitra atau bekerja sama dengan para produsen, otomatis harga yang nantinya mereka tampilkan di etalase digitalnya juga cukup kompetitif, bahkan mungkin jauh daripada harga pasar yang ada di tempat-tempat lapak atau jongko yang umumnya kita lihat ketika kita berjalan ke toko-toko tempat-tempat retail ya yang ada di sekitar kita, mau ke Cikurubuk misalkan atau ke mall. Biasanya memang harga dengan yang ada di platform e-commerce itu akan cukup signifikan ya jauhnya perbedaan harganya gitu. Lanjut terus. Satu lagi terakhir Ya. Mengapa di Indonesia lebih banyak bank konvensional dibanding bank syariah? Tadi next. Bagaimana sih cara Islam memandang sistem monopoli dan perdagangan? Ini kemarin saya sempat beberapa lihat ya artikel juga yang memang membahas terkait bagaimana memang si monopoli ini ya mempengaruhi secara langsung lingkungan sosial ataupun sumber daya manusia gitu dan lingkungan alam. Saya mengutip dari ekonom antropologi ya, ekonom antropolog, sejarawan ekonomi, ini ada namanya Karl Polanyi. Nanti mungkin teman-teman bisa searching juga ya beliau gitu untuk lebih lihat lebih banyak detailnya. Nah, di situ beliau mengatakan bahwa jika tidak ada pembatasan pasar seperti itu ya, maka pengerusakan alam ataupun yang berdampak pada manusia dan juga lingkungan habit atau kebiasaan kita itu akan sangat berpengaruh gitu. Jadi kita bisa lihat sekarang kenapa mungkin diantaranya banyak bencana alam, mohon maaf ya, bukan hanya karena takdir Tuhan, tapi karena memang ada campur tangan manusia kan seperti itu. Dan memang dikatakan apa yang memang diproduksi itu memang harus ada batasan tertentu, tidak boleh istilahnya ini, karena kalau kita yang tadi lihat ya, yang kalau kita lihat bisnis oriented semuanya akan berdasarkan asas keuntungan semata, yang mana wah ini selama menguntungkan terus aja push terus ya, taunya kan bahan bakunya itu ternyata dari alam dan memang ternyata persediaan dari alamnya terbatas, yang mana berarti harus ada eksploitasi yang lebih besar, itu yang nantinya akan menimbulkan hal-hal yang kalau istilah Islamnya mungkin mudorot ya, atau hal-hal yang nantinya merugikan baik itu segi psikis ataupun secara dampak lingkungannya juga, dampak lingkungan dan juga manusia tentu akan kerugian jika ternyata bencana alam itu bisa merusak properti atau tempat tinggal mereka, yang tentu proses untuk membangun dan menciptakan kegiatan finansial itu sendiri, ekosistem yang memang tercipta akan menempuh waktu yang cukup lama. Apalagi kalau kita lihat bencana yang sebelumnya kan, yang di Sumatera, yang di daerah Aceh, itu kan revitalisasinya bisa sampai 40 tahun
dengan kalau mau sampai kebangun lagi bangunan yang seperti sebelumnya sudah tertata gitu. Karena tingkat destruktifnya, kehancurannya yang cukup besar dari dampak bencana itu jika tidak ada pembatasan pasar. Yang mana itu kan kalau monopoli itu dikhawatirkan adanya nanti seperti itu, tidak ada pembatasan. Jadi kalau monopoli berarti kan ada satu pemain atau satu kelompok bisnis yang menguasai tanpa memang nanti mereka bisa diintervensi oleh siapapun. Nah, mereka akan terus melakukan kegiatan bisnisnya dengan meningkatkan dari nilai produksi atau volume jumlah produk itu sendiri gitu. Tapi kalau kita yang memang syariah sebetulnya lihat, oh ini kayaknya kalau udah lebih dari 100 pieces misalkan ya, untuk nyari bahan-bahannya udah nggak bisa. Paling nanti kita informasikan saja, komunikasi persuasif ke konsumennya. Mohon maaf, sekarang di sini karena memang mempertimbangkan bahan-bahan baku yang ada juga barang-barang yang nantinya akan digunakan ataupun dijual dijual misalkan 1 bulan hanya 20 pieces, bulan berikutnya juga sama seperti itu, atau mungkin menggunakan alternatif bahan-bahan lainnya, itu yang nantinya akan lebih aman. Nah, kalau misalkan monopoli itu tidak ada, idealnya akan seperti itu. Tapi kalau selama kegiatan monopoli ini yang memang nantinya bisa dikatakan berkembang, yang dikhawatirkan seperti yang terjadi di beberapa waktu. Seperti itu. Oke, mungkin seperti itu ya teman-teman nema-nema tujuan mahasiswa yang bertanya. Tapi teman-teman juga mungkin tidak menutup kemungkinan juga ketika kalian ingin menggali ilmu tentang bisnis syariah ya, buat teman-teman mahasiswa ya masih sekolah gitu kan, silakan. Itu ada salah satu mata kuliah ya Pak ya, di program studi manajemen namanya bisnis syariah juga. Ya, di sana kita belajar lebih dalam tentang bisnis syariah itu sendiri. Oke, mungkin cukup sekian Pak. Terima kasih sebelumnya. Sama-sama. Ya, udah mendapatkan beberapa insight baru tentang bisnis syariah. Nah, ada hadiah mungkin ya? Iya, sebelumnya oleh-oleh Pak. Oleh-oleh Pak dari podcast. Iya. Apa nih gitu? Berkah puasa nih. Ya. Iya. Oke. Apresiasi ya. Iya. Iya. Ada foto dulu ya. Foto dulu. Di sini sambil duduk kan? Iya, sambil duduk aja. Oke. Iya, boleh. 1, 2, 3. Sebentar ini video. Gimana sih? Oke, lagi. Oke. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat ya. Oke, Pak. Oke teman-teman, mungkin cukup sekian video penjelasan mengenai bisnis syariah. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Share juga ke keluarga, grup angkatan, grup sekolah, semua grup pokoknya ya, asal jangan grup jual beli Facebook. Oke. Sampai jumpa di video berikutnya. Ngobrol yuk. Hayu.